Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang evolusi dan kinerja komputer. Sebelum memulai presentasi, berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Ria Rizky Amelia. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Salmafud. Yang ketiga, Dafa Fikir Sasamudra. Yang keempat, Muhammad Akmal Riyandi. Yang kelima, Riza Herdiantah. Yang keenam, Ilham Thorik Nizar Abadi. Yang ketujuh, M. Jahnan Prayuda. Yang kedelapan, Muhammad Rafli Nurrizki. Berikut adalah beberapa komponen yang akan kita bahas dalam evolusi dan kinerja komputer. Yang pertama ada definisi, yang kedua awal mula komputer, yang ketiga perkembangan dan sejarah komputer, yang keempat perancangan kinerja komputer, yang kelima kesimpulan. Mari kita melangkah ke definisi. Komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Evolusi. Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Kinerja. Kinerja berasal dari kata kerja yang diberi sisipan in yang artinya melakukan sesuatu terhadap sebuah objek. Kalau kita gabungkan, evolusi dan kinerja komputer adalah perubahan secara perlahan-lahan tentang komputer dan cara kerjanya. Selanjutnya ada awal mula komputer. Komputer dulunya bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris bernama Charles Babbage. Awal mula komputer. Pada tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Usaha Babbage yang pertama kali untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822. Dia mengusulkan sesuatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Asisten Babbage, yaitu Augusta Adaking, memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintahan Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi analytical engine kepada publik. Selanjutnya, yaitu perkembangan dan kinerja komputer. Perkembangan dan kinerja komputer dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama ada tabung vakum, yang kedua transistor, ketiga integrated circuit, dan yang terakhir very large scale integration. Generasi pertama, yaitu tabung vakum. Tahun 1964 adalah tahun awal dibuatnya komputer pada generasi pertama, dengan memakai tabung vakum untuk dijadikan sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini sangat cepat panas pada saat digunakan. Selain itu, komponen ini juga memerlukan daya listrik yang jauh lebih besar dalam pengoperasiannya. Salah satu komputer generasi yang pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disingkat dengan ENIAC. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah menggunakan tabung hampa, ukuran fisik komputer berukuran besar, dan membutuhkan daya listrik yang besar. Generasi kedua, transistor. Pada tahun 1956, komponen untuk membuat komputer memanfaatkan teknologi transistor. Transistor ditemukan di Bell Labs, konsumsi daya listrik yang amat kecil dan bentuknya relatif lebih kecil. Mesin yang menggunakan mesin ini ialah superkomputer dengan nama Sprague and Strike, ciri umum komputer generasi kedua. Teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor, menggunakan bahasa pemrograman Fortran COBOL ALGOL. Ukuran fisik generasi pertama membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Pada generasi ketiga perkembangan dan kinerja komputer, yaitu ada integrated circuit.
dimulai pada tahun 1965. Pada masa itu, komputer ini dibuat menggunakan integrated circuits. Integrated circuits dibuat pertama kali oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusakkan bagian-bagian internal komputer. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi, atau bisa dibilang operating system, yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri umum komputer generasi ketiga adalah layar monitor yang dapat menampilkan gambar dan grafik, kemudian memiliki fitur jaringan, dan yang terakhir penggunaan daya listrik yang lebih hemat. Generasi keempat. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai hanya FLSI. Paket FLSI dapat menampung 10.000 komponen lenih per kepingan dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta per detiknya. Ciri komputer generasi keempat adalah menggunakan mikroprosesor yang menggunakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori pertama, memori sekunder, bus, dan periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi 1. Pengolahan citra, 2. Pengenalan voice dan pembicaraan, 3. Video conference, 4. Multimedia, dan terakhir transfer data. Yang menakjubkan lagi adalah dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IAS yang dibuat sekitar 50 tahun yang lalu. Namun, perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Kesimpulan, evolusi komputer terdiri dari 4 generasi, dan generasi yang terakhir yaitu menggunakan mikroprosesor untuk dasar pembangunannya. Teknologi yang digunakan komputer dari generasi awal hingga akhir yaitu tabung vakum, transistor, integrated circuit, very large scale integration. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang evolusi dan kinerja komputer. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.